Ternyata rumah itu sebelum bangun, cek, rumah dia itu si anak cewek ini, yang makhluk ini, rumahnya di bawah kompor di dapur dia. Oke guys, sebelum kalian menonton video ini, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe dulu ya guys ya. Terima kasih banyak, selamat menonton guys. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Markas TPK. Untuk teman-teman yang sudah klik video ini, terima kasih. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Di video kali ini bukan cuma cerita tentang horor. Di sini kita ya benar, akan mengklarifikasi kenapa ada keterlambatan soal upload video. Iya benar. Oke ya. Oke. Karena ini masih suasana lebaran, cek. Iya. Kami Markas TPK mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf dan batin buat kawan-kawan semua. Jadi kemarin itu ada beberapa cobaan ya, cek ya, di antara kita ya. Yang pertama, istri beliau ini melahirkan. Iya. Alhamdulillah. Ibu dan sehat, normal, anak ya. Sehat. Itu di bulan Ramadan ya? Iya. Itu awal bulan kemarin tuh, bulan ini tanggal 6 kemarin. Anaknya cewek, perempuan. alhamdulillah sehat, ibunya juga sehat. Jadi sebenarnya video ini memang ya intinya klarifikasi lah, kenapa ada keterlambatan soal upload video. Jadi gue ini cuma mau ngasih tahu aja sih ke teman-teman Markas TPK, kenapa terakhir ini mendekati lebaran kita nggak menyajikan video tentang horor. Karena memang ada, ya itu tadi ya, ada cobaan di masing-masing kita orang. Ya bukan basa-basi sih sebenarnya ini ya, cuman ya untuk penikmat atau pendengar cerita horor ya mohon maaf lah sekali lagi ya. Kayak biasanya kan di aplikasi sebelah itu yang TT itu apa sih? TT ya singkatannya. Oh iya. Biasanya kan tiap hari upload. Di short video YouTube juga biasanya upload tiap hari. Ini ya inilah klarifikasinya. Kalau lu sibuk apa, Jack? Kemarin, Jack. Coba. Ini di orang ini pasti minta pertanggungjawaban ini. Iya. Bukan cuma dari gua ya. Kalau gua ya momen lebaran tahun ini deketin dong. Enggak kedengeran tuh. Kalau gue momen lebaran tahun ini ya bisa dibilang ya lebaran yang penuh hikmah benar penuh hikmah, karena ya itulah gue nikmatin benar, karena ya satu yang di atas juga mungkin udah jalan yang ngasih gue ujian, mungkin ya ujian bener bagi gue, karena satu, sebelum memasuki bulan puasa kemarin emak gua masuk rumah sakit karena sakit asam lambung, dibilang mah. Terus ini gua makanin nih. mau memasuki hari raya Idul Fitri, anak gua masuk rumah sakit juga karena sakit infeksi paru-paru, kata dokter sih ngomongnya. Itu Hamin berapa, cek? Hamin 2 sebelum lebaran ya? Pas malam Jumat itu. Sebelum lebaran malam Jumat, karena lebaran kita di sini Sabtu kan. Sabtu ya. Nah, malam Jumat itulah dia masuk rumah sakit. Awalnya yang anak pertama lu, cek. Yang Kamis sore. Awalnya itu anak gue yang pertama yang masuk rumah sakit karena ketusuk paku. Itu ya. Ketusuk paku. Ketusuk baduri. Kalau ketusuk itu kata gue mah ditusuk. Karena dia yang ini nyucuk. Ketusuk bukan ditusuk. Ketusuk paku. Nah awalnya dia bawa ke rumah sakit. Suntik tetanus lah. Udah disuntik, pulang. Nah pulang itu jam 8:30 malam. Enggak ya, di bawah 8:30 malam, pulang jam 10 malam. Jam 10 malam
jam setengah satunya malah anak gue yang kecil yang dirawat Kedua. malahan. Sakit juga. Sakit juga itu, dirawat lah di rumah sakit daerah sini. Nah momen gue paling menyedihkan itu pas karena nggak bisa pulang pas hari raya itu, nggak boleh pulang, ya itulah menyedihkannya. Pas bener dengar suara takbir itu Di rumah habis sakit. maghrib di rumah sakit, gue ngerokok sendirian di depan ruangan dia itu sambil dengar takbir, merinding gitu kan. Iya. Momen gue paling sedih itu bener. Yang paling menyedihkan lagi ada malam takbir dan juga pas abis sholat id. Jadi bapak gue, mertua gue juga nggak sempet lebaranan sama orang tua segala macem, langsung ke rumah sakit aja dia dan nyuruh gue sama bini gue udah pulang dulu mandi katanya kan. Jadi yang nunggu mertua gue sendiri di situ, gue mandi berdua sama bini gue pulang. Mandinya gantian tapi kan. Pulang, nah gue Iya. ngeliat sambil di jalan itu pas sampai kampung di deket rumah gue kan, biasanya kan kita orang lebaranan ke rumah saudaranya mertua gue yang perempuan, udah itu siangnya ke rumah saudara mertua gue yang laki. Nah di situ pas gue balik ngelewatin rumah saudara mertua gue yang perempuan, di situ gue bener-bener gue nangis gue sampai rumah. Iya. Karena ya gue ngelewatin biasa kan lebaranan di situ, di atas itu. Ya maaf-maafan Nenek. harus ya. Di momen itu ya seharusnya. Sorry ya ada suara motor ini. Maaf ini. Tuh kata gue, di orang Soalnya nggak bisa disuruh berhenti orang. Iya kan. di orang lebaranan di situ. Gue balik mandi doang terus mau ke rumah sakit lagi. Nah sebenarnya gue disuruh mampir ke sana, mampir lebaran dulu di sana. Cuman gue ya, nggak mau. kalut lah ya. Gua Pikirannya nggak ya. mau. Karena Pikirin anak ya. kalau gue sampai mampir di situ, ya mungkin gue juga ya bisa dibilang entah jatuh pingsan apa gimana gitu. Karena nenek gue juga yang di situ lagi sakit. Satu itu lagi sakit, ngelihat cucunya masuk rumah sakit, nambah Drop takutnya. drop. Jadi ya memang di momen itu juga gua sama Harry ini nggak bisa nemenin chat juga. Karena memang ya posisinya ya sama-sama sibuk sih ya sebenarnya. Ya juga momennya di hari Di raya momen juga, lebaran nah, itu juga, karena jadi ya keluarga bingung juga juga, pasti kan ya. banyak yang ini lah. Jadi kemarin-kemarin itu juga memang ya bingung juga gitu. Cuman setelah sebelum video ini dibuat ya kita udah mohon maaf lahir batin. Iya. Mudah-mudahan Cek dan istri memaafkan lah ya. Iya. Maka itu tadi biarin dulu, baru minta maaf. Tadi disogok. Iya. Jadi kalau lu ngapain, Rit? Kalau gua sih sebenarnya kemarin-kemarin tuh sibuknya di awal bulan itu aja sih. Kalau untuk lebaran ya biasa Oh lah. iya, iya. Sorry ya gue potong. Jadi Markas TPK itu punya beberapa sosial media. Facebook itu dikelola sama Encek atau Fandi. Terus yang satunya itu yang TT sama Short itu dikelola sama si Harry. Termasuk YouTube juga si Harry yang untuk masalah edit ada orang lain ya. Ya saudara Eko. Iya, ada pokoknya orang Saudaranya lain. maksudnya, bukan dianya. Iya. Pokoknya bukan kita orang lain. Jadi ya itu sih sebenarnya Iya. klarifikasi kita orang kenapa di akhir-akhir ini telat upload video gitu sih. Karena ada beberapa cobaan aja kayak di antara Iya. kita yang ya mungkin memang saatnya ya belajar juga itu. Dari Bener-bener. Bener. kalau lu sibuk ngapain tadi? Belum selesai. Iya. Hah? Tahu lagi lu. Lanjut nih ya. Ya. Ingin foto makanya ketawa deh. Gue kira ngomong cerita foto. Jadi kalau kemarin-kemarin tuh gue sibuknya sih kalau untuk lebaran ya biasa lah normal. Cuman kemarin tuh kebetulan alhamdulillah bini gue lahiran, istri gue. Jadi kemarin tuh lahirnya di tanggal 6 lah, awal bulan. 6 April ya. Iya 6 April. Jadi kenapa gue sibuk karena bini gue lahirannya sesar. Jadi kan di rumah itu nggak ada orang. Ya kak mau nggak mau bini gue kan belum bisa ngapa-ngapain tuh. Ya yang turun tangan
Ya balik lagi ke gua. Ya single fighter lah ya, Nah. berjuang berdua lah. Karena beliau suaminya. Ya, iya dong. Nah, jadi alhamdulillah bini gue juga kemarin lahirannya normal apa sesar, cuman ya sehat, ibu sama anaknya sehat, apa anaknya perempuan. Terus ya paling kemarin tuh sibuknya itu doang sih gue. Di awal-awal ya. Iya di awal. Jadi kalau ada yang nanya nah kemana Harry di di akhir-akhir video, iya. Itu dia. ya Harry sudah dikeluarkan. Jadi kemarin kalau ada yang nanya, ada sih beberapa orang yang nanya, kemana nih Bang Harry nih, kok nggak ada di video? Ya itu tadi jawabannya. Harry menemani sang istri pasca lahiran itu ya beliau lah yang berdua gitu. Jadi nggak bisa ada di dalam video. Benar. Jadi kalau gua kok sibuknya apa ya? Gua nggak apa-apa, gua nanya sendiri aja ya kan. Soalnya teman gua nggak ada yang nanya. Nah, jadi sibuk lu apa? Iya. Nah gitu dong ditanya. Kalau gue tes kemarin sibuk kerja. Lu kerja terus perasaan gua. Ya karena mau beli ini kan Rubicon kan. Maksudnya mainan. Padahal YouTube udah hasil. Jadi kalau gue kemarin di malam takbiran dan setelah lebaran gue kerja. Karena gue kerja di F&B lah gitu. Jadi ya maklum lah. Ya mungkin itu aja sih yang bisa kita orang. Oh iya. Apalagi lo. Gua ini sorry nih guys ya. Gua ada cerita horor. Oh iya. Tapi nanti dulu gue potong dulu ya. Oh iya dah. Boleh. Jadi mungkin itu aja sih klarifikasi dari Markas TPK kenapa ada keterlambatan soal upload video. Mungkin ya kalau channel kita ini vlog, mungkin kegiatan sehari-hari kita orang bertiga ini mungkin ketayang Iya. video. Kalau Benar. channel kita vlog turun, Benar. channel kita Markas TPK, ya inilah klarifikasinya kegiatan kita. Iya, pokoknya gitu aja lah ya klarifikasinya. Intinya Markas TPK mengucapkan mohon maaf lahir dan batin lah untuk teman-teman semua ya. Iya. Oh ya, di sini di video kali ini Harry akan bercerita tentang kejadian horor yang dialami oleh temannya. Cuman karena temannya ini tidak mau masuk ke dalam frame video atau ke dalam video ini, jadi video ini akan diceritakan oleh Harry dan sudah mengizinkan cerita ini akan dibawakan oleh Markas TPK. Jadi untuk teman-teman yang mau tahu kelanjutan cerita horor, Nah, sih. jangan skip video ini dari awal sampai akhir. Oke. Jadi gimana Rit, ceritanya? Rit? Nah, gitu. Iya. Jadi apa namanya? Ada kawan gua kan dia kan nanya, "Hey, lu bikin channel YouTube ya?" "Iya," kata gua. "Lu mau cerita nggak?" kata gua. "Ada gua pernah ngalamin. Cuman gua malu masuk kamera," kata di depan kamera. "Ya udah, lu yang bawain aja kata dia. "Emang nggak apa-apa gua bawain?" "Nggak apa-apa." Ya udah. Jadi ceritanya itu kawan gue ini kan aktivitasnya apa sih namanya? Ojek online. Ojek online. Iya, ojek online. Dulunya ya. Iya, sekarang udah nggak kan. Sekarang udah jarang deh kayaknya ada aktivitas baru. Jadi aktivitasnya ojol dia. Jadi pernah cek dia ngalamin pas dia nganter makanan ke salah satu perumahan yang menurut gue udah agak lama di Bandar Lampung. Udah nggak keurus Iya, perumahan yang di sana itu cek. iya. Iya, kalau sepi lah. Iya. Menurut gue udah agak lama. Jadi dia ini dapat order makanan. Dia nganternya ke sana Kejadiannya siang atau malam? malam. Ini kejadiannya malam. Sekitar jam-jam 11 jam 10 malam kata dia. Jadi dia ini nganter makanan ke sana. Dia ini belum tahu kan nyari alamatnya di mana. Dia berhenti di, katanya di situ dia kayak ada bekas hotel gitu, entah hotel, entah closeman, entah apa, cuman itu udah nggak kepake. Cuman kata dia itu kayak penginapan ya, kayak penginapan gitu, cuman udah nggak kepake dan nggak keurus. Jadi dia berhenti situ nyari-nyari lah, nyari alamatnya. Udah muter-muter katanya nggak ketemu.
Jadi dia katanya pas dia udah muter lagi, dia kayak di depan losmen itu kayak ngeliat mata gitu dia, kayak mata. Cuman dia penasaran kan ya. Jadi gue kayak nggak siap gitu ya sebenarnya cerita horor. Karena udah lama juga Udah kayak lama. ini ya. Terus. Jadi dia agak Kok Anda diam aja? Kalau lagi cerita diam. Jadi dia agak penasaran cek. Pas dia ngeliat kayak ada mata merah gitu, itu di depan losmen yang dia berhenti tadi. Ini kan dia posisinya lagi keliling nih, dia nyari alamat nggak ketemu. Cuman pas dia lagi keliling, dia ngeliat ke losmen itu kayak ada mata gitu di bawah pohon. Dia Ini losmennya tingkat nggak ya? kayaknya mah cuma tingkat 2 gitu. Iya sih. Setahu gue emang tingkat. Ya. Ya. Barang dia ngeliat mata, disamperin sama dia. Ternyata lontong, matanya merah. Dia ngomong mukanya itu udah kayak berantakan gitulah, kayak apa sih namanya, kain putihnya itu ya. Iya, jangan sebut itu dong. Bajunya gitu. Baju apa sih namanya, skin ya. skinnya itu dia udah kotor katanya. Barang dia mendeketin, dia lihat itu, dia langsung muter balik, nelpon lah, Mas ini di mana ya, ini nggak nemu. Barang ditunjukin lah pas dia nih jalan-jalannya om ini. Untungnya dia nggak lewat situ lagi, Beda jalur ternyata. Barang mau udah lah ya. Udah, terus dia pernah ngalamin lagi. Bentar gitu, gue klarifikasi, gue konfirmasi. Jadi memang perumahan ini kan luas banget. Iya, benar. Iya kan. Terus setahu gue juga perumahan ini nih penghuni itu udah sedikit. Iya. Penghuni sedikit, banyak rumah kosong, terus terbengkalai. Aksesnya itu juga udah rusak gitu, cek. Iya. Banyak Ya kan? jalan rusak. Ya, jadi mungkin ya salah satu juga mungkin itu sih penyebabnya orang jadi sepi penghuni ya perumahan itu. Oke, lanjut terus. Jadi yang kedua itu dia pernah ngalamin, katanya dia pulang habis ngojol. Habis pulang, katanya dia mau pulang ke rumah. Jadi dia itu lewat salah satu jembatan. Dia ngomongnya di salah satu jembatan ada lah pokoknya. Disikit ya. Jangan. Bandar lampu. Oh iya. Pokoknya dari situ. Pokoknya jembatannya paling unik pokoknya. Iya. Oke, terus. Lu juga pasti tahu sejarah buat itu kan. Oke, gue tahu. Jadi dia katanya pulang ngojol itu dia tengah malam jam-jam 12-an. Karena kalau udah jam 12 lewat kan udah beda lagi kan. Beda hari, beda ini juga. Dia pulang ngojol, katanya pas dia mau lewat situ ada apa sih namanya, makhluk besar. GNR. Iya, GNR. Dia kayak ngadang gitu, cek. Oh sorry, gue belum ngasih tahu. Kawan gue ini kayak apa sih namanya, indigo gitu. Oh, Indigo. Oh iya. Terus Kawan gue kayak indigo gitu, cek. Sorry. Krudit plus. Ya, intinya kawannya ini indigo bisa dibilang bisa ngeliat lah. Iya. Malu-malu. Bisa paham lah. Jadi pas posisinya dia pas lewat itu, si GNR-nya ini ngelihat dia juga kayak ngeh gitu. Ngelihat dia kayak ngeh. Barang dia tadinya pengen dia terobos. Cuman karena dia gede badannya katanya, Ngadang itu dia. Iya, ngadang. Tutup kali ya? Ketutup, Jembatan itu. iya, tutup katanya. Dia cuman mau labas tadi, cuman dia pas udah nyampe depan ngelihat cakarnya itu, dia langsung muter balik katanya. Muter balik, nggak lewat situ, dia lewat sana. Jalur lain. Iya. Biasanya kan ada orang situ deh. Biasanya sih ya. Iya. kalau udah malam enggak ada sih. Nggak ada dah. Udah nggak ada.
gue sih, karena gue juga bukan beberapa sekali sih gue inget pernah gue lewat itu juga jalur situ, kayak ada yang terbang gitu juga. Cuman gue kira ada orang. enggak, cuman gue positif tinggi udah burung lah gitu aja sih. Ya Ada. mungkin ini jembatan terlawas. Iya. Jembatan paling lawas. Paling lawas. Oke, lanjut Makanya lagi. gue bilang biasanya ada orang ya, tapi nggak ada kalau malam. Nggak ada udah. Jadi lanjut ke 3, kawan gue ini pernah ngalamin, dia dulu rumahnya adalah pokoknya di salah satu kampung. Jadi posisinya rumah dia itu tingkat 2 posisinya. Rumah dia tingkat 2, di belakang itu kayak ada sekolah, apa sih namanya? Kayak ada sekolah gitu ya? Yang kosong ya. Enggak, kayak udah ada itu. Oh, Udah ada sekolah PAUD. PAUD. TK. Oh iya ngerti gue. Nggak apa-apa ya? PAUD ya nggak apa-apa itu. Jadi cuman kan di salah satu ini kan. Ya pokoknya di sini ya, pokoknya. Posisinya rumah dia itu tingkat 2, di belakang rumah dia ada PAUD. Jadi PAUD ini kan kalau malam kan nggak ada orang. Iya. Cuman kayak ayunan, perosotan, semua kan nggak diinin kan, ditaruh situ lah. Jadi posisinya itu kawan gue ini kan punya pacar tuh. Kawan gue punya pacar, dia janjian cek sama ceweknya ini mau keluar jam 8, entah kemana gue nggak tahu kan, dia cerita dia janjian jam 8. Nah terus kawan gue ini maghrib ngelihat ceweknya di sekolah itu, Di belakang rumah di dia. belakang rumah dia itu, cuman nggak ngapa-ngapain, diem aja gitu. Jadi Dia ngeliat dari mana tuh? dari atas, Dari kamar dia ya? karena kamar dia di atas kan, ada jendela, dia ngeliat, Enggak, biasanya memang ceweknya nunggu di belakang apa nyamperin ke rumah? nyamperin ke rumah, cuman lewat pintu belakang. Jadi pas dia ngeliat, di chat lah sama, itu masih zaman BB, di chat sama dia, kita jadi pergi kan, kata kawan gue itu. Iya jadi sayang, katanya. Barang mah dia nggak nanya lagi di mana, dia nggak nanya lagi di mana, cuman dia nanya, emang kamu lagi ngapain? Kata kawan gue ini, lagi pakai lipstick, bentar, kata si ceweknya ini. Siap-siap lah ya. Siap-siap mau pergi. Oh yaudah, jadi penasaran lah dia di situ, di sekolah itu penasaran, dia samperin cek dan disamperin cewek itu, ditepok dada ininya, pundak Dada ya. sini. Iya, sorry, pundak belakang. Gigir kalau kata orang Jasing. Karena cewek itu posisinya nggak gerak-gerak, kayak ngebelakangin gitu, cek ngebelakangin dia nggak gerak-gerak, ditepok punggungnya belakangnya. Kamu ngapain di sini? Kata kawan gue nih. Diem aja. Kita jadi pergi kan? Katanya lagi pakai lipstick tadi. Kok di sini? Kata kawan gue. Lagi itu. dandan gitu maksudnya. Iya lagi dandan. Kok di sini? Dia nggak ngasih respon apa-apa tuh cewek itu. Diem aja. Terus? Pas dia, mungkin kawan gue ini agak ngedon juga kali ya. Pas dia mau arah balik ke rumah, cewek itu gerak juga, cek. Gerak ngikutin dia apa gimana? Ya karena itu kan pintu keluarnya kan di TK itu kan satu jalur kan. Jadi pas dia mau keluar, dia ngikutin, cuman dia kesana. Kawan gue kesini. Dia kesana, dia mau noleh gini, pas dia ngeliat udah nggak ada. Kayak gini kan, nggak ada dia pertama. Pas dia ngeliat ke belakang udah nggak ada si cewek itu. Untung dia nggak ngadepin mukanya ke depan. Nah, cuman posisinya dia itu mirip bener katanya sama ceweknya. Nggak Dari tampilannya gitu. struktur tubuhnya. Iya, mirip bener katanya. Nggak ngebedain, tinggi badannya sama, ininya sama. Untungnya ya itulah yang
ngeliat mukanya lah itu. Iya. Tapi kalau gue sih penasaran sebenarnya kayak gitu, langsung gue paksa kalau gue sih. Iya, karena lu suka maksa kan. Cuman kan posisinya itu dia kayak gitu juga, dia sebenarnya udah ngeh kayaknya itu tuh bukan cewek dia. Oh iya sih, karena di chat itu ya. Iya. Dia ngomongnya lagi dandan kan. Dia udah ngeh bukan cewek, cuman pikir dia siapa kan, kok ada ini, soalnya orangnya juga kan indigo kayak ini. Nah, Cuman habis itu setelah nengok tuh, maksud gua gini loh, dia tuh menghilangnya tuh gimana lu, Red? Proses dia hilangnya? kawan gue ceritanya dia nggak ini, dia cuma bilang pas dia pulang dan ikut keluar tiba-tiba nggak ada. Seharusnya kan lu tahu kan jalanannya kan, Iya. itu kan agak panjang. Dan itu cuma satu jalan kan? Nah, Buntu maksudnya. iya. Yang itu cek kapan lu? Iya lah. Terbang lah Nah. kalau nggak hilang. Terus nggak lama ceweknya ini katanya datang lewat pintu belakang. Kamu nggak kemana-mana kan katanya? Enggak, aku di rumah aja. Orang tadi kan bilang lagi dandan. Oh yaudah, dia nggak cerita Ke ceweknya. ke ceweknya kalau dia ngalamin kejadian itu. Kenapa nggak cerita ya? Ya Yang berubah mungkin suasana lah. iya. Tapi juga. Nah, terus Lalu? ada lagi kejadian kawan gue ini masih di rumah yang sama ya. Di rumah yang sama. Jadi ceritanya ibu dia ini lagi bikin kue, cek. Lagi bikin kue. Makan kue. Oh iya, iya. Kan lagi minggu. Lagi bikin kue. Jadi suatu Belum kejadian. puasa berarti? Enggak, Ge, dia Oh. bikin kue aja loh. Yang bikin kue aja. Paksa. Biasanya kan momennya momen lebaran baru bikin kue. Iya benar. Lagi bikin kue, lagi ngadon itu katanya. Emaknya ini ngomong dia, lupa tadi udah kesana bukan bawa sendok sekalian. Sekarang mah yaudahlah, ngambil lah. Pas dia ngambil sendok, tiba-tiba di samping adonan itu udah ada sendok. Tadinya nggak ada. Tadinya nggak ada, dia udah ngomong, lupa tadi udah kesana, lupa bawa sendok. Terus pas dia ngambil sendok, mau ngambil adonan, udah ada sendok. Nah itu ini biasa aja emaknya kan, Positif Di rumah, thinking-nya lupa Iya. mungkin. di rumah ya. iya, Di rumah yang itu. rumah yang itu. Nah terus di apa namanya, ada kejanggalan lagi di rumahnya, kayak tiap malam katanya ada suara anak kecil ketawa tiap malam. Terus ada kejadian lagi, dia kan punya adik cewek, jadi kayak ngajak main gitu, cek. Kayak ada yang ngajak main gitu kan. Nah jadi penasaran lah orang tuanya ini, si bapaknya ini, bapaknya kawan gua. Penasaran, kok ada yang aneh di rumah ini. Nah terus entah apa namanya, bapaknya itu kayak gimana ya, ya namanya orang tua kita kan nggak tahu kan. Jadi mungkin dia penasaran, dicari tahu sama dia, dicari tahu, kamu cewek apa cowok katanya. Cewek apa, dia nggak jawab cewek. Kalau cowok bunyiin suara, kalau cewek apa namanya, inin tak bumi gitu katanya bapaknya. Barang mah pas bapaknya nanya begitu, dia ngentakin bumi, berarti cewek. Bang dicari tahu lagi, ternyata yang di rumah dia itu cewek, anak-anak. Jadi dicari tahu lagi kan, dicari tahu sama bapaknya, ternyata rumah itu sebelum bangun, cek, rumah dia itu, si anak cewek ini, yang makhluk ini, rumahnya di bawah kompor di dapur dia. Dapur
di bawah kompor dia. Ternyata setelah dicari tahu. Maksudnya sorry ya, dikubur maksudnya. Jadi ceritanya itu dulu itu rumah itu sebelum bangun katanya ada orang entah apa ya gue nggak ngerti yang ngubur janin apa letaknya di bawah kompor dia itu di tanah itu. Iya, ternyata setelah dicari tahu jadi ya udah kayak biasa aja gitu. Ya maksudnya terkuak lah ya misterinya Ya. kenapa anak yang cewek tadi yang anaknya itu suka agak rada aneh ya. Iya. Ada lagi nggak Jadi ceritanya? ya itu aja sih yang kawan gue ceritain. Ya sudah lah. Kan memang Semenjak dia tahu itu di syariat kan ibaratnya masih ngeganggu kan sekarang. Katanya sih masih ya selama itu apa aman-aman aja dan nggak ngeganggu dia orang, nggak masalah dia orang keluarga dia selama itu dia masih normal kayak nggak mecahin barang atau apa ya. Ini nggak jahil gitu. Nggak jahil ya dia orang aman-aman aja nggak apa-apa katanya. gue merinding amat ya malam ini. Ya tapi ya karena mau malam Jumat juga ini kan. Yang penting ya kita saling ini aja lah ibarat bilangin juga sama kawan lu, saling ingetin, saling yang jelas selamatan lah di rumahnya gitu. Iya, Ada lagi nggak cerita? kalau dari kawan gua sih itu aja sih ceritanya. Jadi ya itu mohon maaf belum bisa datangin orangnya karena dia malu depan kamera. Jadi ya dia udah ngizinin ya udah ntar kalau emang dia udah bersedia kalau ada cerita lagi Dia mau datang. mau datang. Soalnya anaknya juga anak gitu. Oh iya, jadi untuk teman-teman ya yang punya cerita atau tentang kejadian horor boleh share di kolom komentar, nanti Iya. akan dihubungin oleh tim Markas TPK ya. Karena memang salah satunya itu tadi ya, kita itu agak kesulitan nemuin narasumber. Jadi banyak lah faktornya, yang narasumbernya jauh, ada juga narasumbernya yang nggak mau masuk ke dalam Iya. video gitu. Jadi sebenarnya banyak faktor ya Cek ya. Iya. Jadi ya mungkin untuk awal-awal ini kita belum bisa datangin narasumber ya, karena memang masih suasana lebaran juga sih. Iya. Cuman untuk kelanjutan video kami pastikan akan ada narasumber baru-baru ya dengan cerita horor yang berbeda-beda ya. Benar. Mungkin cerita dari teman Harry kita tutup ya Cek ya. Sampai di sini aja ceritanya. Kami dari Markas TPK lagi-lagi mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Dan buat kawan-kawan Markas TPK jangan pernah bosan untuk pantengin channel kita terus ya. Iya. Oke, Kita juga bakal bawain video-video dan cerita-cerita seram yang lebih menarik. ya di video nggak tahu video kapan lah. Harry aman Cek akan hunting ke beberapa tempat horor lah ya. Mungkin ceritanya situ aja. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.